Tuhan selalu punya cara untuk selalu menjaga kita senantiasa, agar kita berada dalam rencana yang luar biasa. Tuhan Yesus sangat baik dan sangat baik. Kemurahannya, kasih setianya begitu nyata dan sempurna atas hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau selalu punya cara untuk menjagaku senantiasa ada di dalam rencana-Mu Tuhan. Kau selalu punya cara untuk mengubah keburukan agar menjadi hal baik bagiku. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, Kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, Kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara buatku menang pada akhirnya. Kau selalu punya cara untuk menjagaku senantiasa ada di dalam rencana-Mu Tuhan. Kau selalu punya cara untuk mengubah keburukan agar menjadi hal baik bagiku. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, Kau berikanku kekuatan
bagi setiap kami anak-anak-Mu. Kau sungguh luar biasa, Bapa. Terima kasih buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu, sehingga kami dapat beroleh hidup yang layak di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan mendengar kebenaran akan sabda-Mu Tuhan. Kami yakin Kau sudah memberi telinga bagi setiap kami murid-murid-Mu untuk dapat mendengar kebenaran akan sabda-Mu. Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan biar hanya nama-Mu yang dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya di dalam doa pagi. Bapak Ibu Saudara, gereja memiliki subtema yaitu tentang pemimpin kasih karunia tidak hanya berhasil tetapi juga bermakna. Nah Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menjadi orang yang berhasil tetapi juga bermakna? Bagaimana kita menjadi seorang pelayan yang berhasil dan juga bermakna hidup kita? Bagaimana kita sebagai jemaat Tuhan yang mengalami keberhasilan hidup ini, yang mengalami dengan hidup kita sehingga hidup kita bermakna bagi orang lain. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelum kita jauh lagi belajar tentang bagaimana kita mendapatkan sesuatu yang berhasil, hidup kita sebagai menjadi pemimpin yang berhasil dan bermakna. Nah, coba kita pahami dulu apa arti dari berhasil ataupun bermakna. Kalau kita membaca di Kamus Bahasa Indonesia, di situ dikatakan berhasil adalah hasilnya atau menghasilkan buah. Sedangkan bermakna adalah artinya mempunyai arti. Jadi apa yang kita alami, apa yang ada di dalam tubuh kita, di dalam diri kita. Jadi ketika kita menjadi pemimpin atau ketika menjadi jemaat Tuhan atau menjadi siapapun pelayan Tuhan, kita bisa berhasil dan memakna yang berarti. Ketika kita memimpin sesuatu, kita melayani sesuatu, kita berjemaat sesuatu, sehingga kita menjadi satu pribadi yang menghasilkan buah, dan kita hasil dari buah itu bermakna bagi sesama atau bermakna bagi orang lain. Jadi ketika kita menjadi seorang pelayan Tuhan, kita harus menjadi pelayan yang berhasil. Kita harus memiliki buah di dalam pelayanan kita. Kita menjadi pelayanan apa yang kita kerjakan, kita harus memiliki buahnya. Dan buah itulah yang akan bermakna bagi jemaat, bagi siapapun yang melihat hidup kita, yang melihat pelayanan kita. Apapun pelayanan kita, kita harus menjadi orang yang berhasil dan menjadi orang yang bermakna dalam kehidupan kita. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, kita baca di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Di Kolose pasal yang ketiga ayat 23, firman Tuhan berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya bacakan. Firman Tuhan berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara kita bisa menjadi seorang yang berhasil? Bagaimana cara kita menjadi orang yang bermakna dalam kehidupan ini? Nah, poin yang pertama, bagaimana kita harus menghasilkan berhasil dalam perbuatan kita. Di dalam Kolose tadi dikatakan bahwa apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi poin yang pertama adalah perbuatlah dengan segenap hatimu. Apapun bagian kita, mungkin kita sebagai pemimpin, mungkin kita sebagai pelayan Tuhan, mungkin kita sebagai jemaat, mungkin kita sebagai karyawan. Kalau kita melakukan sesuatu dengan segenap hati kita, melakukan dengan sepenuh hati kita, saya percaya dan yakin apapun yang kita kerjakan pasti berhasil. Baik pelayanan kita, baik pekerjaan kita, baik kita sebagai jemaat, kehidupan kita akan juga berhasil.
Nah, dari keberhasilan kita itu, kita harus menimbulkan satu buah, di mana buah itu, apapun itu bisa menjadi sesuatu yang bermakna bagi orang lain. Sebagai karyawan, contoh ketika kita mengerjakan sesuatu asal-asalan saja lah, yang penting kita kerjakan. Kita sebagai pelayan Tuhan, yang penting kan aku pelayanan, yang penting aku melaksanakan jadwal yang sudah dikasih dari gereja. Tidak perlu pengurapan, tidak perlu apapun. Aku udah pinter kok, aku udah ahli kok. Tapi kita harus mengingat Bapak Ibu Saudara, ketika engkau melayani Tuhan tanpa pengurapan, maka hasil yang kau berikan, pelayanan yang kau kerjakan, menjadi sesuatu yang biasa saja. Bahkan tidak dapat berdampak, bahkan tidak dapat menghasilkan buah di dalam pelayananmu. Sehingga apa yang kau kerjakan tidak bisa bermakna buat orang lain. Kalau kita belajar di dalam Alkitab, satu tokoh yaitu Paulus. Sebelum kita mengerti bagaimana kehidupan Paulus, dia masih bernama Saulus, begitu luar biasa. Dia menganiaya orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi ketika dia percaya kepada Tuhan, ketika dia berjumpa dengan satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus sendiri, dia mengalami yang namanya perubahan dalam hidupannya. Ketika dia mengalami perubahan demi perubahan, ketika mengerjakan pelayannya dengan sepenuh hati, ketika mengerjakan dengan hati yang tulus, sehingga buah yang dimiliki oleh Paulus begitu luar biasanya, sehingga buah pelayan Paulus berdampak, menjadi bermakna bagi orang lain, bermakna bagi setiap orang-orang sampai hari ini. Wow, sungguh luar biasa. Bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya? Sudahkah kita mengerjakan sesuatu itu dengan sepenuh hati? Sudahkah kita mengerjakan pelayanan kita dengan sepenuh hati? Sudahkah kita mengerjakan pekerjaan kita sebagai karyawan, sebagai bos? Sudahkah kita mengerjakan dengan sepenuh hati? Itu adalah suatu PR buat kita Bapak Ibu Saudara. Maka dari itu, ketika engkau hidupmu pengen berhasil, dan bukan hanya berhasil, tetapi hidupmu juga mengalami yang namanya bermakna bagi orang lain, kau harus mengalami yang namanya mengerjakan sesuatu dengan sepenuh hati. Nah Bapak Ibu Saudara, poin yang pertama adalah bagaimana kita bisa menjadi orang yang berhasil tetapi juga bermakna. Poin yang pertama yang harus kita tanamkan dalam hati kita adalah kita mengerjakan sesuatu dengan sepenuh hati. Itu poin yang pertama. Dan poin yang kedua, apa yang bisa membuat berhasil dan juga bermakna? Ditulis di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 23 yang bagian B. Di situ dikatakan, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu hal, kerjakanlah itu untuk Tuhan, bukan untuk semata-mata di depan mata manusia. Ketika engkau pengen memiliki hasil yang berhasil, ketika engkau memiliki pelayanmu berhasil, maka kerjakanlah semuanya untuk Tuhan. Sekalipun kau bekerja, mungkin bos menyebalkan, tidak menyenangkan. Mungkin di dalam pelayanan kau mengalami hal yang tidak baik. Tetapi ketika engkau hanya memandang manusia, hanya engkau mengerjakan untuk manusia, kau tidak akan mendapatkan sesuatu, yaitu kejengkelan. Tetapi ketika engkau bekerja, ketika engkau melayani, hanya berfokus sama Tuhan, mengerjakan pelayananmu dengan sungguh-sungguh hanya tertuju kepada Tuhan. Ketika kau bekerja benar-benar, aku mengerjakan untuk Tuhan, maka hasil yang kau miliki tidak akan pernah mengecewakan. Tuhan akan berkarya dalam hidup kita. Tuhan akan mengapresiasikan apa yang kau berikan dalam kehidupanmu, karena semuanya untuk Tuhan. Tujuanmu hanya untuk Tuhan.
Mari kita sama-sama kita bangun hidup kita. Kita bangun hidup kita. Bagaimana kita bisa berhasil. Bagaimana kita menikmati keberhasilan kita. Dan apa yang kita hasilkan itu menjadi makna orang lain. Kalau kita melihat di dalam tokoh Alkitab, kita mengenal yang namanya Yusuf. Bagaimana dia kehidupannya berlimpah ketika dia hidup di dalam rumahnya Potifar. Seandainya dia tidak memiliki hati ketika dia mengerjakan sesuatu hal yang dia kerjakan hanya karena takut sama Potifar, saya percaya Yusuf tidak akan pernah dibawa Tuhan lebih jauh lagi. Tetapi ketika Yusuf mengerjakan sesuatu di rumah Potifar, dia mengerjakan dengan tulus hati. Ketika hatinya tertuju kepada Tuhan, semua yang dikerjakan hanya untuk Tuhan, maka promosi itu datang dari Tuhan. Tuhan bawa Yusuf naik, sekalipun dia harus mengalami yang namanya proses demi proses. Sama dengan kehidupan kita. Ketika engkau berani berfokus sama Tuhan, ketika mau mengerjakan sesuatu hal, mungkin prosesnya itu tidak gampang, mungkin prosesnya mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Tetapi kita percaya bahwa ketika mengalami yang namanya proses itu, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan hasil yang diberikan kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayo saya mengajak kita, saya dan Bapak Ibu Saudara, semua yang saat ini melihat tayangan ini, mari kita sama-sama kita kerjakan apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Engkau mungkin pelayan Tuhan hanya asar, kerjakanlah untuk Tuhan. Tuhan tidak melihat apa yang kita kerjakan, tetapi Tuhan melihat apa yang Tuhan percayakan kepada kita, dan kita sungguh-sungguh mengerjakan untuk Tuhan. Maka hidup kita akan yang mengalami namanya hasil, dan hidup kita akan bermakna bagi orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, kiranya firman Tuhan memberkati kita semuanya. Jadi ingat, hanya 2 poin yang saya sampaikan, di mana bahwa ketika kita harus mengalami yang namanya keberhasilan, tetapi juga bermakna bagi orang lain. Yang pertama adalah kita harus mengerjakan dengan sepenuh hati kita, dengan segenap hati kita mengerjakan. Dan kedua adalah ketika kita mengerjakan sesuatu itu, maka kita harus berfokus, bertuju hanya kepada Tuhan, dan perbuat apa yang kita perbuat semuanya hanya untuk Tuhan. Maka hidup kita akan yang mengalami yang namanya berhasil dan juga bermakna. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan biarlah kiranya menjadi rema buat kita semuanya hari ini. Bila kiranya kita semakin dikuatkan dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Sekian, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.